Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Infoguna. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi manajerial untuk seleksi P3K tahun 2021. Sesuai Permen RB nomor 29 tahun 2021, kompetensi manajerial terdiri dari 8 poin, jangan dilupakan, itu selalu diingat. Yang pertama ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Jadi semua soal tentang manajerial merujuk pada 8 poin tersebut. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Jika terdapat masalah di dalam tim, bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikan? A. Mendiskusikan dengan anggota lainnya. B. Keputusan pemimpin adalah mutlak. C. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. D. Pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan. Atau E. Pemimpin melihat keputusan yang paling logis. Jadi kita kembali ke poin dari Permen Pan RB. Kira-kira poin mana yang masuk dalam soal ini? Apabila kita lihat dari soal, poinnya di situ adalah bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Tentu saja cara menyelesaikan suatu masalah yang terbaik adalah dengan diskusi antar anggota kelompok tersebut. Jelas pilihannya adalah A. Merujuk juga dari poin Permen Pan RB yaitu poin komunikasi. Selanjutnya nomor 2, apa yang Anda lakukan jika Anda ditunjuk sebagai pimpinan diskusi? A. Anda memberikan pernyataan dan pertanyaan pemicu di awal lalu sebagai pengamat. B. Anda memberi orang lain pertanyaan menantang saat kami bekerja sama. C. Anda mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda. D. Anda selalu memberikan gagasan dan solusi secara langsung saat diskusi. Atau E. Anda cukup menjadi penengah dan pengambil pilihan terbanyak. Jelas, poin terbesar kita cek adalah di sini. Kenapa? Di sana ada kata kunci memberikan gagasan dan solusi saat diskusi. Jadi kita sebagai ASN, baik CPNS maupun P3K dituntut untuk selalu aktif memberikan inovasi kepada organisasi. Poin di sini sesuai Permen Pan RB adalah mengelola perubahan. Kita kunci jawaban di D. Soal nomor 3. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses. Atau E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Oke, kita lihat di soal kata kuncinya adalah perubahan yang mendadak. Maka kita harus perhatikan poin dari Permen Pan RB 8 poin yaitu mengelola perubahan. Bagaimana sikap ASN terhadap perubahan? Tentu saja kita harus bersikap positif atau penuh harapan akan perubahan. Jadi jawabannya adalah B. ASN, CPNS, dan P3K harus adaptif dengan perubahan. Kata kuncinya di situ. Lanjut, soal nomor 4. Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pimpinan. Namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda? A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru itu. B. Saya akan mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lainnya. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Kita perhatikan di soal, kata kuncinya ada di tim. Jadi sebuah tugas baru diberikan kepada tim, bagaimana cara menyelesaikannya. Merujuk pada poin Permen Pan RB lagi, kata kunci tim, maka poinnya adalah kerjasama.
kita cari jawaban yang merujuk ke arah poin kerjasama. Kita lihat A, saya yakin para anggota tim juga dapat belajar sendiri. Kurang tepat. Poin B, saya akan mempelajari tugas tersebut. Sama juga, kurang tepat. Saya akan meminta bantuan rekan kerja paling pandai. Juga kurang tepat. D, kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Sesuai dengan poin kerjasama ya. Kita lihat yang poin terakhir, pimpinan yang memberikan tugas juga kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang paling memungkinkan mendapatkan nilai tertinggi adalah poin D, di mana di situ adalah poinnya kerjasama. Nomor 5, saat akan berangkat ke kantor, tiba-tiba turun hujan. Padahal hari itu akan ada rapat penting, maka saya akan A. Menunggu hujan reda. B. Tidak berangkat dengan alasan hujan. C. Tetap berangkat. D. Tidak berangkat dan minta rapat dijadwal ulang. Atau E. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Pilihan jawaban A. Menunggu hujan reda. Kurang tepat ya, kita harus mendahulukan pekerjaan terlebih dahulu. Tidak berangkat dengan alasan hujan, sama juga kurang tepat. Tetap berangkat, ini masih memungkinkan, kita lihat dulu. Tidak berangkat dan minta rapat dijadwal ulang juga kurang tepat. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Dapat diperhitungkan. Jadi kita dapatkan dua jawaban yang memungkinkan, yaitu tetap berangkat dan berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Antara poin C dan E, kita lihat E cenderung lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena ada kata berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Bandingkan dengan C yang tetap berangkat. Tetap berangkat, di situ tidak ada keterangannya kapan mau berangkat. Mau nunggu hujan atau langsung saat itu juga. Di poin E lebih jelas karena ada usaha untuk sampai kantor sebelum rapat dimulai meskipun hujan. Jadi poin di situ tetap melaksanakan tugas meskipun ada halangan yang menghadang. Kita kunci jawaban E, poin di situ adalah pelayanan. Soal nomor 6, ketika saya diminta untuk melakukan pekerjaan berat, saya A. Menolak untuk diberi pekerjaan semacam itu. B. Mempertimbangkan dahulu untuk menerimanya. C. Tetap menerima meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu. D. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. E. Menyerahkan pekerjaan tersebut pada orang lain. Kita lihat satu demi satu. Menolak untuk diberi pekerjaan jelas kurang tepat. B. Mempertimbangkan dahulu kurang juga. C. Tetap menerima meskipun tidak suka. Kuncinya di sini kurang tepat. D. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. Bagus. E. Menyerahkan pekerjaan tersebut pada orang lain. Juga salah. Kita jawab D dengan kemungkinan nilai paling tinggi, yaitu merasa tertantang pada pekerjaan yang berat. Sifat yang positif bagi seorang ASN. Poin di situ merujuk Permen PAN RB adalah poin pengembangan diri. Soal nomor 7, agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan A. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Kita lihat poin A, meminta bimbingan seorang ahli, kurang tepat. Kenapa? Karena kita harus mengeksplor kemampuan kita sendiri sebelum meminta bantuan orang lain. Kedua, mempelajari kegiatan tersebut. Bagus. Yang C, mencontoh orang lain yang sukses. Bisa juga, cuma nilainya masih di bawah poin B. Kemudian yang D, menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan, kurang relevan. Yang E, menggunakan cara yang biasa saya pakai, kurang. Dalam pelaksanaan tugas, kita harus adaptif, tidak bisa memakai cara kita yang biasa kita pakai. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang berjalan. Jadi ada dua kemungkinan jawaban yang paling tinggi nilainya antara B dan D. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan, atau D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Kita lihat di sini kecenderungannya nilai B itu lebih tinggi dari D. Kenapa? Karena di sana ada antisipasi. Sebelum memulai kegiatan, mempelajari terlebih dahulu. Kalau yang D kan menyesuaikan, dia sudah berjalan baru menyesuaikan. Jadi poinnya lebih tinggi di B karena dia
antisipasi. Jawaban B dengan poin adalah pengembangan diri. Soal nomor 8, ketika saya harus menyusun makalah, saya A. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama. B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. C. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki. D. Mencari informasi di perpustakaan. E. Mencari informasi dari orang lain. Kita lihat poin di sini A. Sumber informasi utama. Benar, cuman kita sebagai ASN dalam pelaksanaan tugas, dalam pengembangan profesi, dituntut untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada, sumber yang ada. Jadi selain bahan yang sudah dimiliki, kita harus mencari referensi dari berbagai sumber. Poin A dan B cenderung nilainya lebih tinggi di B, karena dia ada usaha untuk mencari informasi dari sumber yang lain. Kemudian kita lihat poin yang lain, menggunakan pengetahuan yang saya miliki, jelas kurang dari nilai B. D. Mencari informasi di perpustakaan. E. Mencari informasi dari orang lain. Ini adalah bagian dari B. Posisinya lebih tinggi di B. Jadi kita kunci jawaban di B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Poin di situ adalah poin pengembang diri. Nomor 9, saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Di sini terlihat cukup jelas bahwa poin A, B, dan C kurang tepat untuk menjawab soal di atas. Jadi ada kemungkinan hanya ada poin D dan E, di mana perbedaannya adalah di kata berusaha mengenal dan memahami teman sekamar yang baru itu. Jadi jelas poinnya lebih tinggi di D, karena ada usaha untuk mengenal seseorang yang baru. Jawabannya adalah D dengan poin mengelola perubahan. Soal terakhir pada bagian ini, jika hal-hal kecil merusak rencana besar saya. A. Saya sangat sedih dan marah. Kenapa hal kecil mampu merusak rencana besar? B. Saya marah. C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh. D. Saya akan melakukan teguran kepada pihak pelaksana. E. Saya perlu waktu untuk menenangkan diri. Kita lihat satu persatu. Saya sangat sedih, kurang. Saya marah juga kurang tepat. Evaluasi menyeluruh, bagus. Saya akan melakukan teguran kepada pihak pelaksana. Cukup bagus, tapi nilainya di bawah yang C ya. Saya perlu waktu untuk menenangkan diri, masih di bawah yang C. Karena evaluasi menyeluruh itu sudah mencakup poin D, E itu masuk di evaluasi menyeluruh. Dia ada proses menenangkan diri, kemudian ada mungkin perbaikan di pihak pelaksana dan lain sebagainya. Jadi kita kunci jawaban di E dengan poin di sana adalah orientasi pada hasil. Demikian video pembahasan kompetensi manajerial part 2. Terus ikuti channel Infoguna, klik subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video-video lain yang bermanfaat. Terima kasih.